tetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum bagi negara Indonesia yang bersifat dinamis. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan bangsa. Adapun sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, persiapan. Proses pembentukan diawali dengan berbagai perdebatan dan diskusi. Kedua, pengesahan. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Ketiga, implementasi. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku setelah proklamasi kemerdekaan. Adapun pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1945 sampai 1949, yaitu pelaksanaan masa awal kemerdekaan yang dimana berlaku setelah Indonesia merdeka dan sebelum mengalami perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dan pelaksanaan masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966, yang dimana pada masa Orde Lama tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, penggunaan ketetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Kedua, pemusatan kekuasaan kepada Presiden. Ketiga, pengangkatan Ir Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Keempat, pembukaan DPR hasil pemilu pada tahun 1955 oleh Presiden. Keempat, hak budget DPR yang tidak berfungsi. Terakhir, perubahan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif menjadi poros. Masih pada tahun 1988 sampai sekarang, yang mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini dilakukan untuk mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi agar sesuai dengan kondisi bangsa saat itu. Salah satu poin terpenting amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama pada tahun 1999, yaitu perubahan sistem pemerintah, presiden, dan parlemen. Amandemen kedua pada tahun 2000, menyertakan Dewan Perwakilan Daerah dan MPR sebagai lembaga negara. Amandemen kedua pada tahun 2001, pembatasan masa jabatan presiden, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Amandemen keempat pada tahun 2000, penambahan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi, melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Kesenjangan sosial, memicu konflik dan ketidakstabilan. Terorisme, mengancam keamanan dan ketertiban.